Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis yang kita adakan menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti pembahasan tentang serial kematian. Di pertemuan sebelumnya kita membahas 4 pilar, 4 poin yang perlu diingat dalam peristiwa kematian. Ada 4 poin yang perlu kita ingat di dalam peristiwa kematian. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan dan mengetahui di dalam peristiwa kematian itu ada satu peristiwa yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang soleh. Peristiwa yang sangat menyeramkan, peristiwa yang sangat menakutkan pada puncak kehidupan setiap manusia. Di dalam peristiwa kematian itu ada peristiwa yang sangat menakutkan, karena peristiwa ini dikatakan puncak dari segala beban. Jadi kalau ada orang sakit, puncaknya di sini. Ya, kalau orang merasakan tubuhnya sakit, badannya sakit, itu tidak sebanding dengan sakitnya peristiwa ini. Ya, beban di atas beban, sakit di atas sakit, derita di atas derita, yang tidak bisa dibayangkan oleh orang lain, karena yang merasakan adalah yang bersangkutan saja. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa syakaratul maut. Inilah yang ditakutkan oleh para ulama. Ini yang ditakutkan oleh orang-orang yang soleh. Peristiwa ini sangat menyakitkan, dan itu terjadi pada saat peristiwa kematian.
yang sedang dialami oleh seseorang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 50 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'at sakratul maut bil haqq. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, waja'at sakratul maut bil haqq. Datanglah sakaratul maut dengan benar. Ya, dikatakan bil haqq itu peristiwa ini benar-benar terjadi. Al yakin, sesuatu yang pasti. Insyaallah ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang seseorang tidak bisa lepas darinya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Bagaimana gambaran peristiwa sakaratul maut itu? Mari kita simak sebuah nasihat yang disampaikan oleh sahabat Syaddad bin Aus. Ya, bagaimana sahabat Syaddad bin Aus itu menggambarkan peristiwa yang sangat mengerikan ini. Peristiwa yang sangat mengerikan ini. Beliau berkata sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau mengatakan, al-mautu afda'u al-mautu afda'u haulin fid dunya wal akhirah alal mu'minin. Apa kata sahabat Syaddad bin Aus? Kematian, sakaratul maut itu adalah suatu kengerian. Ya, suatu kengerian. Haulin fid dunya wal akhirah alal mu'minin, yang paling dahsyat, kengerian yang paling dahsyat di dunia maupun akhirat yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman. Kengerian yang sangat dahsyat di dunia maupun akhirat yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Lalu beliau menggambarkan bagaimana di antara kengerian-kengeriannya itu. Beliau mengatakan, wa huwa asyaddu min nashril manashir. Sakaratul maut itu lebih menyakitkan dari goresan gergaji. Sakaratul maut itu lebih dahsyat daripada goresan gergaji. Wa qardin bil maqarid, lebih dahsyat daripada sayatan gunting. Wa ghulyin fil qudur, lebih dahsyat dari panasnya air yang mendidih di atas panci. Lebih dahsyat dari panasnya air yang mendidih di atas panci. Lalu beliau mengatakan, walau annal mayyitan musyira fa akhbara ahlad dunya bil maut ma intafa'u ba'is.
Kalau sekiranya orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan, kalau seandainya orang-orang yang sudah meninggal itu dihidupkan kembali, kemudian bercerita, mengabarkan kepada ahli dunia ini tentang dahsyatnya syakaratul maut, maka peristiwa apapun di dunia ini tidak akan berguna baginya. Dia tidak akan merasa tenang dalam kehidupannya. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia tidak bisa makan dengan enak. Dan dia tidak akan bisa menikmati kelezatan-kelezatan dunia kalau ngerti dahsyatnya peristiwa syakaratul maut. Ini gambaran yang diberikan oleh para sahabat bagaimana dahsyatnya peristiwa syakaratul maut. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi syakaratul maut, menjelang kematiannya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat inna lil mauti sakarat thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul rafiqul a'la hatta qubida wa malat. Diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya, itu minta diambilkan bejana yang diisi dengan air. Kemudian Ummul Mukminin membawakan bejana itu dengan air. Setelah itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya, mencelupkan kedua tangannya ini ke dalam bejana tersebut. Setelah itu apa? Beliau mengusapkan kedua tangan yang sudah basah dengan air itu di wajahnya, seraya mengumandangkan kalimat tauhid. Sambil mengusap wajahnya dengan air, Nabi SAW mengatakan, mengusap wajahnya dengan air tadi, beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti syakarat, la ilaha illallah inna lil mauti syakarat. Ini Nabi merasakan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Beliau mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Kemudian beliau mengatakan inna lil mauti syakarat, sungguh di dalam peristiwa kematian ini benar-benar ada peristiwa yang sangat mengerikan, ada peristiwa yang sangat dahsyat, sakit di atas sakit, luka di atas luka, kengerian di atas kengerian. Itulah yang disebut dengan syakaratul maut. Dan Nabi SAW merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu. Lalu beliau menengadahkan wajah beliau ke atas langit. Setelah beliau mengucapkan kalimat tauhid, beliau mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti syakarat, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah.
Setelah itu beliau mengusapkan dan beliau berkata, sesungguhnya di dalam peristiwa kematian ini ada peristiwa yang sangat mengerikan, yakni peristiwa syakaratul maut. Lalu beliau mengatakan Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Apa maksudnya? Aku ingin bertemu dengan Robku yang maha tinggi. Aku ingin bertemu dengan Robku yang maha tinggi. Dan itu kalimat yang terakhir yang keluar dari Rasulullah. Kemudian hembusan nafas beliau pun telah tiada. Ini potret gambaran yang sangat mengerikan. Bagaimana manusia terbaik, Nabi terbaik, Nabi termulia, Sayyidul Mursalin, Khatamul Anbiya, Tamamur Risalah, orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Surga Al-Firdaus sudah disiapkan untuk beliau. Namun beliau merasakan bagaimana dahsyatnya syakaratul maut tersebut. Dan Allah menjelaskan di dalam firman-Nya yang tadi dibaca oleh imam ketika sholat subuh. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Qiyamah. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Qiyamah pada ayat 26 dan sampai pada ayat 30. Surat Al-Qiyamah, surat 70 berapa? 5. Mari kita simak bagaimana Allah menggambarkan peristiwa tersebut. Surat 75 ayat 26 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu peristiwa, dan itu yang disebut dengan detik-detik terakhir kehidupan manusia. Detik-detik terakhir kehidupan manusia, yang mana kita semuanya akan mengalami peristiwa ini. Sebuah tahapan-tahapan yang sangat mengerikan, tahapan-tahapan yang sangat menentukan, tahapan-tahapan yang dilupakan, peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kehidupan. Karena di dalam inilah Pak panjenengan dengan saya nanti manusia itu akan dijadikan sebuah hukum. Apakah akhir kehidupan itu akhir yang baik, ataukah akhir kehidupan itu adalah akhir yang buruk? Itu ditentukan di saat itu, saat roh kita dilepaskan dari jasad kita. Saat roh kita dilepaskan dari tubuh kita, dipisahkan darinya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahapan-tahapan tersebut. Kalla idza balagatit taraq. Apa kata Allah? Tidak. Apabila nyawa telah sampai di kerongkongan, apabila nyawa sudah ada di kerongkongan. Hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Waqiah surat 56 pada ayat 83. Surat 56 ayat 83.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, falaula in kuntum, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Di ayat 83 Allah sebutkan, maka kalau begitu mengapa tidak kamu cegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan. Ini saat-saat yang menentukan detik-detik terakhir kehidupan manusia. Detik-detik kita bisa menyaksikan orang-orang di sekitar kita. Detik-detik terakhir kita bisa menikmati kenikmatan dunia. Bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan pasangan kita, bertemu dengan anak-anak kita. Detik terakhir kita menyaksikan mereka. Kalla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Dan kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu, tetapi kamu tidak bisa menyaksikan. Kita kembali kepada surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-26. Al-Qiyamah 26. Kalla idza balaghatit taraq, apabila nyawa sudah sampai pada kerongkongan. Di situ Bapak Ibu sekalian, biasa yang dialami oleh sebagian besar manusia saat-saat seperti ini, maka terbuka lebar, mata terbuka lebar, mulut terbuka menganga, nafas tidak melewati sebagaimana biasanya. Hari itu nafas melewati kerongkongan. Hari itu nafas melalui kerongkongan. Maka di situ Allah berfirman, kalla idza balaghatit taraq, maka apabila nyawa telah sampai pada kerongkongan, dikatakan kepadanya, waqila man raq, waqila man raq. Ketika kondisi sudah seperti ini, man raq kata Allah, man raq kata Allah, siapa yang bisa menyembuhkannya? Ketika sudah ruh sudah di kerongkongan, mata terbelalak, nafas terengah-engah, udara sudah tidak bisa melalui jalan yang semestinya, mulut terbuka lebar, semua terdiam dan menyaksikan. Dia ingin mendapat perhatian dan bantuan. Namun apa yang bisa kita lakukan di saat kita menyaksikan peristiwa itu? Dikatakan oleh Allah, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan ini? Dokter mana yang sanggup menolong? Rumah sakit mana yang siap untuk membantu? Obat apa yang bermanfaat? Ketika sudah kondisi seperti ini, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengembalikan roh itu ke tempat semula? Ini peristiwa yang pasti kita alami, namun dilupakan oleh banyak manusia. Disitulah Pak disebutkan, makanya para ulama berdoa di salah satu doanya, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib wala buka'ul habib. Wahai Allah,
rahmatilah kami, sayangilah kami, cintailah kami di hari ketika obat-obat semua dokter tidak bermanfaat. Sayangilah kami, rahmatilah kami di hari semua obat-obat dokter tidak berguna. Tangisan orang-orang yang mencintai pun tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menghentikan prosesi pencabutan roh. Kalla idza balaghatit tarab wa qila man rab. Ketika roh sudah ada di kerongkongan, siapa yang bisa mengobati? Dokter mana yang sanggup? Rumah sakit mana yang siap? Obat apa yang bisa membantu? Tangisan siapa yang bisa menghentikan? Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan suara yang tinggi, wa dhanna annahul firaq. Disitulah keyakinan muncul. Disitulah kesadaran hadir. Orang baru ngerti, wa dhanna annahul firaq. Itulah saat terakhir akan terjadi perpisahan. Dia baru sadar, dia baru ngerti, dia baru yakin hari itu adalah saat perpisahan akan terjadi. Wa dhanna annahul firaq. Dia yakin dia akan berpisah meninggalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Istri akan meninggalkan suaminya, suami akan meninggalkan istrinya, orang tua akan meninggalkan anak-anaknya, anak-anak akan berpisah dengan orang tuanya, teman akan kehilangan temannya, saudara akan berpisah dengan saudaranya, tetangga berpisah dengan tetangganya. Wa dhanna annahul firaq. Itulah dia baru sadar, itulah dia baru ngerti. Itu saat terjadi perpisahan. Sebentar lagi akan berpisah dengan selama-lamanya. Lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal taffatis saqu bisaq. Bertautlah betis kiri dan betis kanan. Ini menggambarkan apa, Pak? Dahsyat dan sakitnya yang tidak bisa diungkapkan. Saat meregang nyawa, saat terakhir roh dilepaskan dari tubuh kita, sakit di atas sakit, luka di atas luka, derita di atas derita, duka di atas duka, beban di atas beban, kesulitan di atas kesulitan. Itu yang disebut dengan sakaratul maut. Tidak bisa terbayangkan oleh kita. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah aku untuk menghadapi sakarat ini. Allahumma a'inni ala sakarat. Ya Allah, tolonglah aku di dalam menghadapi peristiwa sakarat ini. Di dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, la ilaha illallah, inna lil mauti la syakarat. Itu yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta dimudahkan oleh Allah. Beliau minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang terbaik, manusia yang diselamatkan oleh Allah dari segala dosa dan aib, merasakan, mengalami peristiwa yang disebut dengan sakaratil maut ini. Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka sudah siapkah kita dengan peristiwa ini? Ini tidak mengenal waktu, ini tidak mengenal tempat, ini tidak mengenal siapa yang akan terjadi. Orang akan mengalami peristiwa tersebut. Orang akan menghadapi peristiwa tersebut. Disitulah orang baru menyadari
Disitulah orang baru mengerti tentang hakikat dari sebuah kehidupan ini. Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30 sampai 32. Surat Fussilat surat 41 ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 41 ayat 30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Surat Fussilat ayat 30 ini merupakan kabar gembira orang-orang yang istiqomah. Kabar gembira bagi siapa? Orang-orang yang istiqomah di atas akidah yang benar, di atas keyakinan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atasnya.